Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ibu-ibu semua, nggak ada bapaknya. Akan pulangnya, saya tahu awalnya diagendakan lebih cepat, ternyata lambat juga jadinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut saja ya Ibu. Hari ini saya ingin basang tentang budaya positif. Salah satu syarat sebenarnya untuk tugas saya akhirnya Bapak Ibu seperti ibu yang teraniaya jadinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini slide saya yang pertama, ingin basang budaya positif. Terima kasih Pak Farhan sudah datang. Ini pasti kalau Ibu Kori pasti udah kenal ya Bu. Bapak, ini fasilitator saya, nanti Ibu Rima, Ibu Ria juga akan sangat akrab nanti dengan istilah-istilah ini. Fasilitator saya bahwa aku Guru BNPB dan ini Ibu PP saya, Ibu SD SPD. Ini merupakan tugas akhir modul saya Ibu, Bapak. Modul 1.4, modul kami itu ada 3. Jadi untuk modul 1 merupakan yang terakhir berupa aksi nyata. Yang dibahas di sini tentang budaya positif. Jadi sebenarnya apa makna budaya positif dan bagaimana contoh penerapan budaya positif itu di sekolah kita masing-masing. Seperti yang kita lihat di depan, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka selalu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi mungkin kita juga sering mendengar budaya positif. Tapi yang budaya positif itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas sekarang. Perubahan paradigma seperti apa yang kita harapkan. Kalau di filosofi pendidikan kehidupan nanti juga kita akan diskusi ya Bapak Ibu sebenarnya yang seperti apa yang diajak Dewan harapkan itu seperti apa. Mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dalam kita mengajar itu sudah terjadi sebenarnya, cuman kita tidak sadar, kita kurang dokumentasi juga. Kalau zaman sekarang mungkin yang muda-muda sudah terbiasa mendokumentasikan. Kalau kami yang tua-tua ini biasanya jarang mendokumentasikan, ya kan Bu? Tapi yang diharapkan itu yang seperti itu, ada aksinya dan ada dokumentasinya. Jadi filosofi pendidikan dari Ki Haji Dahlan itu anak bukanlah tabula rasa, kertas kosong. Kalau biasanya kita dari dulu kita pasti mendengar anak itu kertas kosong, ibarat kertas kosong. Bagaimana
kan seperti itu ya Bu, tapi ternyata bukan seperti itu, bukan seperti itu. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, mereka bersifat unik. Jadi kita hanya mengarahkannya lagi, kita mengasah-asahnya lagi. Jadi mereka bukan kertas kosong, bukan kita yang menggambar. Itu yang mungkin ada sedikit miss selama ini. Kemudian anak itu memiliki juga terlebih, tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dan selamat dan serta bahagia. Guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Jadi kita guru ini kita yang tanam, hasilnya itu anak kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Guru menuntut pada alam dan kodrat zaman anak. Nah, ini mungkin yang kita kadang-kadang yang biasanya ada dua versi di sekolah. Saya terhasil sekali itu. Mungkin kalau ibu-ibu juga mungkin bahasa kita di dalam ruang ini aja kita ada dua versi ya Ibu. Ada seperti Pak Farhan. Pak Farhan itu kan orang IT ya, jadi mungkin kalau untuk dokumentasi itu sangat banyak ya Kak Meria. Kalau kita biasanya ngajar sibuk dengan anak saja. Ternyata kita juga harus mengikuti kodrat zamannya seperti apa. Anak-anak sekarang suka dengan TikTok ya Pak Maria. Ya, jadi anak-anak kita harus gimana sih? Dari kemarin juga saya sempat diskusi dengan fasilitator. Jadi sebenarnya itu yang mengikuti kodrat zaman itu yang seperti apa? Ternyata kita juga ikut di sana. Kita nggak mesti ikut joget-joget seperti itu enggak. Tapi kita mengikuti perkembangan mereka itu seperti apa. Mungkin kalau ibu-ibunya yang belum punya TikTok, mungkin harus kayaknya kita punya aplikasi TikTok untuk apa Bu? Mungkin untuk mengontrol anak-anak kita seperti itu. Dan untuk belanja online. Ya benar. Oke, jadi anak itu kita mengukurnya sesuai kodrat alam dengan kodrat zamannya. Lalu berpihak pada anak mungkin kalau kita pikir-pikir, jadi maksudnya kita ikuti kehendak anak. Mungkin seperti itu ya Bu. Kalau kita ikuti kehendak anak, berarti kita diatur oleh anak. Jadi kemarin itu saya masih ngomong maksudnya gimana ini. Jadi kita ikuti anak, maunya anak main aja gitu. Jadi anaknya maunya nggak ada belajar, mereka mau lihat video aja, maksudnya seperti itu. Saya juga kemarin ada konten dengan fasilitator, bukan konten maksudnya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi kita ikuti maunya, ternyata bukan seperti itu. Jadi kita ada aturan-aturannya seperti ini yang kita harapkan. Dan lalu anak itu mengikuti alur-alurnya sama seperti kita menanam kacang panjang di Bapak Ibu. Jadi kalau menanam kacang panjang itu kan tetap ya mereka tumbuh, tapi kita tetap kasih kayu-kayu ya Ibu untuk mereka arahnya kemana. Mereka dibiarkan tumbuh, tapi ada tempat-tempatnya, ada alur-alur yang harus mereka ikuti. Ini seperti itu. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif anak, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mungkin yang setelah saya ikut di pendidikan kehidupan gerak ini, yang terasa sekali saya bertemu dengan orang-orang yang bahasanya halus, Bapak Ibu, itu seperti itu. Jadi seperti instruktur itu, jadi deretannya itu ada CGP, ada PP, ada fasilitator di atasnya instruktur. Jadi instruktur itu mereka jauh-jauh, bukan dari Sumatera Barat, tapi dari luar, biasanya dari luar. Itu bahasanya halus gitu. Jadi mungkin di sana saya belajar juga, jadi seperti ini. Tambah tinggi pendidikan seseorang, ternyata bahasanya itu lebih halus, ya, lebih halus. Mungkin kalau saya masih begitu jauh dari beliau-beliau itu, kita masih kalau kepada anak mungkin masih ada menggunakan bahasa yang agak membuat telinga anak kaget. Kalau beliau-beliau itu memang bahasa mereka itu halus. Jadi itu yang saya tarik pelajaran, semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka mereka itu
lebih halus bahasa mereka. Itu yang saya dapatkan dari ilmu yang saya ambil selama pendidikan ini. Jadi memang budaya positif itu menyediakan lingkungan yang positif. Semakin kita positif di sekolah, mungkin anak-anak kita akan ikut mencontoh apa yang kita lakukan. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini paparan dari Dr. Miriam West. Dalam teorinya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kalau kita selama ini berpikir guru bisa mengontrol murid, itu ternyata ada miss di sana. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika mereka tidak mau. Harus ada dorongan dari diri mereka sendiri. Jadi mereka itu memang seperti apa? Kalau mereka tidak mau, ya dan memang kita sekuat apapun kita mengontrol mereka nggak akan mau. Jadi memang dari diri mereka sendiri. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menyebabkan karakter, ternyata itu ada juga kesalahan di sana. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Lalu ada ilusi bahwa semua teknologi positif efektif dan bermanfaat, ternyata tidak segampang itu. Misalnya bujukan-bujukan atau nasihat-nasihat kita itu membuat anak itu merasa tergantung dengan kita tidak memberikan mereka bujukan, mereka tidak akan mau. Jadi semacam ketergantungan terhadap diri kita. Lalu yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ternyata tidak. Semua anak itu menentukan pilihan mereka masing-masing. Semuanya kita tidak bisa memaksa. Lalu ini perubahan paradigma. Bisakah kita mengubah seseorang dengan resikonya kita mencoba mengubah orang agar bertanam sama dengan kita yang dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya yang sebenar-benarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain itu bukan seperti itu keadaannya sebenarnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang ada itu sebenarnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah yang sebenarnya model berpikir menang-menang. Oke, kita tes ya Bu. Kita tes sebentar. Kita tes konsentrasi kita masih aman atau belum? Oke, saya ada sedikit games bukan SPK nya Ibu. Bapak Ibu semuanya, kalau clue-nya itu ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, sepakat ya Bu? Oke, mulai. Masih semangat ya Bapak Ibu? Luar biasa. Semangat pagi. Boleh siang tapi semangatnya tetap pagi ya Bu Sinta. Semangat pagi. Masya Allah. Jadi clue-nya ikuti apa yang saya sampaikan. Oke. Kucing, kambing. Clue-nya Bu, ikuti apa yang saya sampaikan. Kucing, kambing. Kucing, kambing. Jadi ada berapa kambingnya Ibu? Tiga. Masya Allah. Oke. Kata Bu Ina nggak ada Bu Sita. Kata Bu Sita 7 ya. Oke, ternyata masih ada miss di sana. Kita ulang sekali lagi. Mudah-mudahan ini ketemu kucingnya.
Oke, kita ulang. Kita nggak pakai kucing, nggak pakai kambing. Kita pakai apa lagi? Kerbau ya. Kerbau, 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 sapi. Kerbau, 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 sapi. Oke. Yang keduanya, kerbau, kerbau, sapi. Jadi ada berapa kerbau di sana, Ibu? Oke, kembali ke kuliah ya Bapak Ibu, ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, oke, Pak Roma, udah terbayang? Masih ada mix di sana, oke, sekali lagi mudah-mudahan ini ketemu jawabannya. Oke, apa lagi Bumel? Nggak pakai kambing, nggak pakai sapi lagi. Buah lagi ya Bumel, goreng lah buat Bumel. Oke Bumel ya, bakwan. Bakwan, 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 tahu isi. Bakwan tahu isi. Ada berapa tahu isi? Oke, keren Bumel. Benar. Kan kemudian tadi ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, udah ya? Udah ya Bu? Kan kemudian tadi ikuti apa yang saya sampaikan. Oke. Oke, next. Oke, makasih Ibu. Berarti udah ya. Jadi kita lanjut apa makna disiplin. Kata disiplin ini sering kita dengar. Sebenarnya yang disiplin itu apa? Kaitannya itu tentang tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda ya Bapak Ibu. Disiplin itu dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu bukan hukuman. Disiplin itu, hukuman itu cuma cara, dan cara itu merupakan cara terakhir juga. Banyak cara untuk mendisiplinkan anak. Seperti itu kira-kira. Lalu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplinnya itu dimaksud untuk disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu dari dalam diri anak, bukan dari luar. Kalau kita hukuman itu berarti dari luar, bukan dari diri anak. Jadi kalau kita memberi hukuman itu jangka pendek biasanya. Next, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi seperti saya sampaikan tadi, motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang akan kita tuju itu yang motivasi internal ini agar ini jangka panjang. Jadi kalau untuk motivasi eksternal itu contohnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu motivasi dari diri. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Lalu itu masih eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu masih dari luar. Apa yang saya dapatkan? Berarti masih dari luar. Nah, yang kita tuju itu yang ketiga, motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu yang kita harapkan. Yang motivasi dari dirinya. Oke? Sampai di situ kira-kira paham ya Ibu, Bapak? Paham. Ibu SD 1 luar biasa. Oke, nah ini dia ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu peraturan kelas, yang di atasnya itu ada keyakinan kelas, yang di atasnya lagi lingkungan positif, yang paling di atas itu budaya positif. Nah ini yang kita targetkan, budaya positif ini sebenarnya kita targetkan. Ketika kita positif itu sudah menjadi budaya, nah di sana akan aman semuanya. Sekolah kita, anak kita itu juga tidak perlu kita menggunakan suara yang berlebih untuk mengontrol anak-anak kita. Kita cukup bagaimana keyakinan kita, bagaimana kita cuma perlu melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak perlu lagi menggunakan kata-kata terus seperti itu lagi. Oh enggak, musimpan enggak. Kadang-kadang kalau lupa ya Bu, kalau lupa musimpan ada seperti itu. Kita bagus orangnya. Oke, ini keyakinan kelas hukuman dan penghargaan.
Jadi ibu-ibu nanti pada saat ajaran baru kita usahakan nanti target kita sudah punya keyakinan kelas masing-masing kelas kita ya Bapak Ibu. Jadi seperti apa menyusunnya nanti akan kita bahas. Oke, keyakinan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah ini dia. Nah, peraturan sekolah sudah ada. Nah, tapi kita ternyata targetkan itu keyakinan. Kita seperti itu balik lagi ke motivasi tadi, motivasi internal tadi. Jadi kalau peraturan itu eksternal sifatnya, itu sementara, jangka pendek. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu internal, maka itu akan jangka panjang. Keyakinan kelas ini dia. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini lebih ke intrinsik kalau keyakinan kelas. Kalau hubungan itu ekstrinsik. Oke, next. Nah ini dia cara pembentukannya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebagaimana ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh ya, pengawalan silakan Pak. Maaf Pak, kami langsung ajar mulai ya Pak, apa-apa ya Pak, maaf ya Pak. Oke. Lalu, nah ini keyakinan kelas. Jadi kita membentuk keyakinan kelas. Kata-kata ini itu tidak banyak. Kalau kemarin kita bikin kesepakatan kelas ya Ibu. Kesepakatan kelas biasanya dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu ya Bu. Kalau untuk besok itu kita tak bikin kesepakatan, tapi kita bikin keyakinan. Jadi kalau dilarang membuang sampah sembarangan itu masih ada kata-kata dilarang. Itu berarti masih ada kata negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, itu masih ada kata negatif di sana. Kita pakai kata-kata yang positif. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kalau dirubah menjadi kalimat yang positif apa itu kira-kira? Boleh. Atau lebih sederhananya apa itu? Menjaga kebersihan, ya seperti itu aja. Itu yang kita buat. Oke. Nah, ini sama-sama kesepakatan kelas. Coba kita lihat, ada dua ibu bapak. Kesepakatan kelas, dua-duanya kesepakatan kelas. Nah, di sini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelumnya sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Nah, ini ada kesepakatan kelas lagi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan tema-tema. Nah, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas Ibu? Kira-kira mana Bu yang merupakan keyakinan kelas di antara yang dua ini? Di antara dua kesepakatan ini? Yang ini Bu? Yang ini? Kesepakatan. Kira-kira kalau saya boleh tahu alasannya Bu? Karena pada yang pertama itu mungkin di sana menjelaskan kalimatnya lebih positif. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang sebelahnya, kami guru-guru murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Lebih tepatnya mungkin yang pertama. Ya. Terima kasih Bu Rizka yang merupakan keyakinan menurut Bu Rizka yang ini ya. Oke, Ibu Rizka tadi saya dengar berbeda ya. Coba dilihat. Menurut saya itu keyakinan kelas terdapat di bagian kedua. Kenapa? Yang poin satunya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah hal-hal yang dilakukan di dalam kelas. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Bapak. Oke, ini ada dua keyakinan.
seperti yang kita bahas tadi, keyakinan itu sifatnya intrinsik, motivasinya intrinsik. Jadi dari dalam, bukan dari luar. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang lebih tepatnya yang berupa dari dalam ini yang sebenarnya yang mana Bapak Ibu, yang satu atau yang luar? Ada yang mana Pak Pakar? Antara satu dan dua? Dua. Oke. Alasannya coba kalau boleh Pak Pakar. Baik, terima kasih kepada Bu Yesi karena telah waktu. Dan menurut saya yaitu terdapat pada bagian yang nomor dua. Karena apa tadi kan keyakinan kelas berasal dari dalam atau intrinsik. Nah, jadi dalam 3 poin tersebut kalimatnya mengatakan bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi dengan kalimat tersebut kita sudah dapat melihat bahwasanya dia telah menekankan terhadap dirinya bahwasanya dia saling menyayangi, semangat belajar dan peduli terhadap teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Yang kesepakatan kelas itu sebenarnya keyakinan itu memang yang ini Ibu. Kenapa? Karena yang ini, yang kalau yang sebelah sini ini lebih kepada peraturan. Dapat tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Ibu. Jadi ini lebih kepada peraturan. Bu, ibu pergi ke apa dulu? Oke. Nah, oke, jadi yang merupakan keyakinan memang yang ini ya Ibu. Oke, next. Nah, ini yang disampaikan Ibu Rizka tadi, yang pertama itu berupa peraturan. Nah, yang peraturan selalu kembalikan buku ke depannya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai belajar, itu merupakan aturan-aturan. Kalau dilanggar, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, yang kita harapkan itu keyakinan. Yang kita harapkan itu nilai kebajikan yang dituju. Ketika peraturannya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, yang kita harapkan itu mereka bagaimana Ibu? Mereka bertanggung jawab. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang nilai kebajikan yang dituju. Ketika dilarang mengganggu orang lain, sebenarnya apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan mereka menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ketika kita ada aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, apa sebenarnya nilai yang kita tuju? Yang kita tuju itu menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Nah, ini yang kita harapkan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, yang kita harapkan itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yang kita harapkan itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Yang kita harapkan itu nilai yang kita tuju itu keamanan dan keselamatan. Oke, next. Bagaimana penerapannya? Penerapan keyakinan kelas. Guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Lalu guru dan murid menyetujuinya, lalu dipasang di papan tulis. Nah, penerapannya seperti apa? Mungkin sedikit saya ulas ya Bapak Ibu, yang saya harapkan tadi bahwasanya nanti di tahun ajaran baru kita semua sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Langkah awalnya itu kita kumpulkan dulu anak-anak Ibu maunya kelas kita seperti apa? Kita seperti dulu membuat kesepakatan kelas. Kita minta mereka maunya seperti apa? Kita kumpulkan semua curah pendapat dulu. Pasti mereka akan keluar ide-ide mereka itu, misalnya tidak boleh mengganggu teman Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan Bu, tidak boleh cabut tiket Bu. Pasti ada seperti itu. Kita kumpulkan semua dulu, kita pakai sticky note, nanti disediakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Lalu kita tempel semua. Nah, setelah terkumpul semuanya, kita robah.
kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif, yang tidak boleh, jangan-jangan kita jadikan kalimat yang positif. Contohnya yang seperti tadi, tidak boleh mengganggu teman. Artinya, gimana kan? Ya, saling menyayangi di dalam kelas, saling menghargai antar temannya seperti itu. Oke, lalu kita tempel, kita sambungkan, lalu itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Sampai di sini, ini sana oke ya Ibu, Bapak? Oke. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Kalau penghargaan itu biasanya pengaruhnya jangka pendek ada jangka panjang. Lalu penghargaan itu menhukum. Kenapa menhukum? Biasanya kalau nggak ada lagi penghargaan, anak-anak kita nggak mau jalan ibu. Misalnya anak-anak ibu sampai bisa nanti ibu kasih permen. Nah, ketika kita ada permen lagi, ibu mereka nggak mau lebih di depan. Nah, itu yang dilakukan. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan berupa hubungan. Oke. Nah, ini kita diskusikan sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru, lalu ada ibu-ibu semua, bapak semua, kita tentukan ini hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman atau konsekuensi. Oke, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi karena mereka terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang ibu-ibu yang mau berbapak atau ibu yang mau berkomentar? Ini mencatat 100 kali di dalam bukunya karena terlambat, lalu ditulisnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira Ibu? Saya tidak mencatat, anak kita minta untuk mencatat 100 kalimat di bukunya. Kata-kata saya tidak akan terlambat lagi pada saat mereka terlambat. Ya Bu, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau mencurahkan pendapatnya, Bapak Ibu? Apa dipilih saja? Kalau saya maunya yang ini, Bu Yosi. Saya maunya yang ini. Saya maunya yang kalimat keempat. Saya maunya yang kelima. Saya maunya yang keenam. Nah, Pak Farhan ini sama Pak Rama mungkin maunya 7. Pak Farhan maunya yang nomor 2 saja. Pak Rama maunya yang nomor 7 saja karena guru olahraga dan seperti itu. Boleh pilih, Bu? Kita sepakati aja. Yang pertama ini apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama hukuman kakak Beriska, ya? Oke, hukuman. Nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid ingin tahap untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Oke. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oh, kalau apanya konsekuensi? Nanti apanya? Nanti Pak Farhan pasti punya alasan dan tulisnya juga punya alasan kenapa ini konsekuensi kenapa. Oke, hukuman. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Nah, kira-kira benar Pak Ibu? Yang pertama hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Oke, berarti yang benar Pak Farhan ya, konsekuensi ya. Nah, tapi saya juga bingung ini, kenapa yang nomor 2 tidak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah atau hukuman? Sementara lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, konsekuensi. Nah, mungkin konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena pada pelajaran PJOK. Kan memang
PJOK kan sebelumnya siswa juga bisa melalui lapangan, jadi konsekuensinya, jadi makanya dibilang konsekuensi karena pas juga dengan tenaga PJOK. Mungkin ada jawaban yang lain Pak Farhan? Oh Pak Farhan sepertinya mau mengungkapkan ini sepertinya. Pak Rama, Pak Farhan, oke. Oh pernah, oke. Pak, senior kapan? Senior silakan Pak. Baik, terima kasih kembali kepada Lucy. Pada poin lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk dalam konsekuensi. Jadi yang telah dikatakan Bu Rizka tadi juga termasuk sebagai alasan kenapa itu disebutkan sebagai konsekuensi. Dan pada pelajaran PJOK kita sebelumnya tentu sudah membuat kesepakatan atau kesepakatan terhadap anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran PJOK, kita memiliki kesepakatan bahwasanya setiap siswa yang terlambat kita memberikan tambahan atau bagi yang terlambat kan tidak ikut dalam pemanasan. Nah, makanya kita memberikan setiap siswa yang terlambat lebih dari 5 menit atau 10 menit kita memberikan hukuman lari guna ganti sebagai pemanasan kepada siswa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Farhan, luar biasa, Masya Allah. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya hukuman dan konsekuensi itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau hukuman itu tidak ada hubungan sama sekali. Kalau konsekuensi itu mereka saling, oh kalau kita begini, dia begini. Seperti yang ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kertasnya itu kan kita coret-coret kertas teman, kita ganti dengan kertas, berarti mereka masih saling ada hubungan. Nah itu konsekuensi. Betul yang disampaikan Pak Ramadan Rizka tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Itu ganti pemanasan aja sebenarnya Pak Ramaya, Pak Tanya. Karena di awal itu memang yang giliran mereka terlambat itu memang penjam pemanasan ya 10 menit di awal. Nah, kenapa yang nomor 2 ini hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Terlambat dengan lari tidak ada hubungan apa-apa ya. Nah, makanya ini hukuman. Oke, sampai di sana kira paham ya Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kita sharing aja ya Bapak Ibu. Nah ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian itu lawak, harusnya jalannya apa perbedaannya dulu baru dia soal-soal kan gitu lah Pak. Jadi soalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu tahu Bu kalau ibu-ibu SD 1 luar biasa. Nah ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, kalau konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Hukuman yang buat anak sakit, fisik maupun hati. Nah ini di sini kenanya. Kalau hukuman itu anak-anak kita menjadi sakit, Ibu. Sakit itu fisiknya juga, hatinya kadang-kadang ada yang tertinggal di hatinya. Wah, ini terus sulit Pak. Kalau untuk konsekuensi itu membuat anak merasa anak nyaman, seperti itu ya, bisa diulang lagi dong. Nah, seperti itu aja. Kalau hukuman itu anak ngambil sikir-sikiran, gara-gara kamu tuh orang mendumel anak, nah itu yang kita hindari. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Oke, ini bisa dibaca. Oke, nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup pasti itu ya Bapak Ibu. Gitu. Semua manusia itu pasti mereka berkebutuhan yang pertama itu bertahan hidup. Makanya kita butuh makan, butuh minum. Lalu kebutuhan yang kedua itu cinta kasih dan diterima. Lalu penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sebenarnya yang terjadi di dalam kelas kita terhadap anak-anak kita ini karena kebutuhan dasar ini anak-anak itu yang kebutuhan dasar ini. Kadang-kadang kita di dalam kelas terasa kok anak waktu new diperhatiannya bentuk Kak Miri, Rizky, di buku perhatiannya mungkin ada kebutuhan dasarnya anak
dia kurang. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak didapatkannya, makanya dia cari. Nah, jadi dia kita kasih dan diterima, ternyata setelah dia sering kembali, memang dia kan mereka kurang perhatian di rumah. Rizky Bu, anak elok Bu, elok Rizky. Jadi Rizky itu memang butuh kasih sayang, cari perhatian. Ya, orang tuanya meninggal ya Bu. Ketika diperhatikan ya mau ya Kak? Iya. Ya, karena kurang perhatian di rumah. Bu, yakinnya Bu, yakin? Oh, yakin. Apalagi yakin kan orang mamanya nggak ada. Oke. Iya. Oke. Nah, ini konteksnya. Penerapan kebutuhan yang tadi Ibu. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti dia tentang kebutuhan akan bertahan hidupnya survival bagian hidup. Ya, Ibu. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti yang dibutuhkannya itu kebutuhan yang pokok yang diharapkannya itu tentang kebutuhan untuk diterima. Apabila Agusnya tidak merasa hebat karena temannya jadi apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasarnya itu pengakuan dan kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal di bawah ibunya karena selalu melambangkan bekal yang sama, berarti kebebasan yang ingin dipenuhinya. Nah, yang terakhir apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti untuk kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kita ke sini. Tapi sebelum ke sini, bosan mana Bu? Kita sedikit dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, Bu Mel, minta tolong dipimpin Bu Mel. Nah, berdiri Bu Mel ke depan dulu. Oke Bu Mel. Ini terinspirasi dari penampilan anak-anak Bu Nelly kemarin. Kita berdiri sebentar boleh Bapak Ibu. Oke, yuk semangat lagi. Allah Akbar. Mau? Halo guys, kali dari Bu Mel. Ibu, jangan lupa. Iya,
Hey, this is a song for you, presented by Diego. Hey, this is a song for you, presented by Diego. Luar biasa. Oke, kembali ya Bapak Ibu, kita ke restitusi. Restitusi itu sebenarnya ganti rugi kalau bahasanya itu ganti rugi. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang telah dibuat. Oke, ini 5 posisi kontrol ya, Bu. Nanti kita akan lihat sebenarnya kita berada di mana. Yang di dalam kelas sekarang kita dari mana? Yang pertama itu terhukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan lihat kita sebenarnya di posisi yang mana sebenarnya. Oke, ini terhukum. Terhukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang tersisi hukum ini senantiasa mengatakan bahwa setelah menemukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi biasanya mereka menggunakan kata-kata patuh yang kurang saya atau awas. Nah, itu berhukum. Kamu selalu saja salah atau pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, guru-guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia seperti itu. Ini yang berhukum. Masih berhukum. Oke, nah. Berhukum ini biasanya nadanya tinggi, Bu, Bapak. Nadanya tinggi dan suaranya nadanya tinggi lalu makanya otot-otot. Bu, biasanya yang seperti itu. Selama lagi biasanya seperti itu. Hasilnya itu murid itu akhirnya kemungkinan lebih marah dan mendendam biasanya. Oke. Lalu yang posisi kontrol yang kedua perempuan merasa bersalah. Nah, perempuan merasa bersalah ini biasanya gini. Ibunya menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat
kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah gitu. Jadi anak-anak itu merasa dirinya itu tidak berharga gitu, mengecewakan orang yang disayangnya seperti itu. Nah, perbuatan rasa bersalah ini nadanya menyelas, ya nggak ada merah-merah dulu, ada yang suaranya yang tinggi loh. Cuma tapi hasilnya murid itu merasa bersalah, mengecewakan ibu atau bapak gurunya, jadi seperti itu. Biasanya seperti itu. Lalu posisi yang ketiga teman. Nah, teman ini, jadi teman ini biasanya guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka pasti ngomong, ayo lah, tentu lah, jadi ibu, ayo lah. Ayo ini tidak betul bapak selama ini atau ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu posisi teman. Nah, ini depan juga nadanya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya biasanya bantuan itu kamu loh gitu. Lalu teman kau posisi yang keempat, suaranya itu datar, masanya formal biasanya mereka akan menggunakan bahasa yang mengingatkan kesepakatan yang kita susun apa, yang seperti itu aja. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar suatu peraturan. Lalu posisi yang terakhir itu manajer. Manajer itu posisi terakhir. Biasanya kalau manajer ini penekanannya bukan pada kemampuan untuk mengambil konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi siswa itu diharapkan mendapatkan solusi dari masalah mereka. Biasanya kata-kata seperti ini, apa yang kita yakini, kenapa kamu meyakininya, jika kamu meyakini ini, apakah kamu bersedia memperbaikinya, nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu menemukan sendiri masalahnya dan solusinya. Oke, jadi kita lihat sebentar ya Bapak Ibu videonya, nanti kita rasa-rasakan di diri kita. Nanti boleh surat pendapat saya berada di posisi ini, seperti itu. Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, jawaban PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Itu guru B ya Bapak Ibu, ini guru B. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lagi, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tahu waktu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, di kelas lagi, saya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga?
Bapak Kasat, kamu sudah 3 kali loh dari olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dengan Ibu jaga warung. Betul Pak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya Bu. Ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi kira-kira sama. Nah, kira-kira ada yang curah pendapat Bapak Ibu kira-kira kita di posisi yang mana? Guru A, B, C, D, atau E? Di posisi mana? Kalau saya cenderung rasanya masih di posisi pembuat rasa bersalah biasanya. Kalau saya pribadi, kok anak ibu gitu, nggak kasihan sama ibu udah susah gini. Saya seringnya seperti itu, masih di sana, di tahap sana. Jadi kira-kira ada yang mau curah pendapat ibu? Ada mungkin Pak Rama? Berarti kamu tahu ya Pak Rama? Terima kasih. Nah, kalau saya yang tadi biasanya. Kalau saya yang tadi berarti, kenapa demikian? Karena sudah ada kesepakatan dengan anak, bahwasanya bagi anak-anak yang tidak memakai pakaian olahraga itu tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran olahraga secara ketika di luar, itu maksudnya tidak pembelajaran di luar kelas, tapi ketika materi di dalam kelas diperbolehkan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rama. Berarti Pak Rama di posisi yang keempat Pak Rama yang termantau ya. Oke. Sebenarnya yang diharapkan itu di posisi kelima. Di posisi kelima kita bisa menjadi manajer. Jadi kita mengarahkan anak, mereka menemukan masalahnya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Jadi mereka kalau mereka menemukan solusinya sendiri, artinya mereka itu dari intrinsiknya. Oke. Next. Nah ini 5 posisi kontrol itu hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Dari 5 posisi kontrol ini motivasinya dari identitas gagal menjadi identitas sukses dan di posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol. Jadi kita bergerak antara ini peraturan, kalau peraturan itu pemantau dan konsekuensi. Sementara kalau yang di sini, kalau kita menerapkan nilai-nilai, maka kita akan menjadi manajer dan akan memperbaikinya. Kalau di peraturan itu, kalau kamu tidak ini, maka kamu akan begini. Nah, lalu itu hukuman. Kalau nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai, di sini kita akan ada apa yang kamu yakini. Nah, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu. Oke, ini segitiga diskusi, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sudah coba ya Ibu di dalam kelas menerapkannya. Nanti akan saya tayangkan juga videonya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut, mencari kebutuhan dasar, lalu memperbaiki diri, karakter, fokus pada solusi. Nah ini fokus pada solusi. Kita fokusnya ke solusi, bukan mencari-cari kesalahannya, apa penyebabnya, nah, seperti itu. Nanti kita udah tidak dia sebagai itu, udah solusinya apa lagi, nah, seperti itu.
Lalu restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah itu pada kelompoknya. Jadi dia kembali ke teman-temannya itu merasa rendah diri seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang ini urutannya. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Lalu validasi kesalahan, membantu murid mengenali basicnya, apa yang ingin dipenuhinya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, ini dia prosesnya. Menstabilkan identitas, meyakini kita semua akan melakukan hal terbaik. Lalu kalau validasi itu semua pelaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Jadi restitusi itu kita tahu kalau anak melakukan kesalahan itu mereka pasti punya alasan kenapa mereka melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Lalu kita validasi dulu. Sebenarnya kalau ibu sisi itu ibu kita sudah seperti itu, kita hitungkan dulu itu. Nah, lalu mereka akan terbuka itu menceritakan sebenarnya ada apa. Oke. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, kasus 1 dan kasus 2. Saya coba di dalam kelas saya, ini ada videonya. Ini anak saya si Chania, ibu. Saya tidak bikin tugas. Nah, itu ibu segitiga resolusi untuk si Chania. Nah, ini tanggapan dari anak dari Chania sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chania Sana dari kelas 5A. Saya senang sekali belajar berdiskusi bersama Ibu Yenti. Saya akan memperbaiki kesalahan saya, yaitu dari mulai sekolah untuk sampai dengan malam. Saya akan memperbaiki dan saya tidak akan sekolah untuk sampai larut malam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus anak saya di kelas, Chania dia ketiduran ketika saya kasih tugas. Ternyata dia tugas scroll TikTok sampai dengan malam. Oke, sudah hari tanggapannya sudah disaksikan. Oke, berarti setelah selesai video tadi, materi saya sudah saya paparkan seluruhnya. Saya sudah dipaparkan, saya mohon maaf mungkin Bapak Ibu untuk kesalahan data yang saya sampaikan.
Terima kasih untuk segala waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya boleh, Bapak Ibu, sebelum saya ke tutup diskusi kita, saya minta refleksinya untuk Bapak Ibu. Silakan Ibu kalau ada yang mau menyampaikan refleksi kita dari awal sampai akhir tadi. Apa kita nyampain aja atau bagaimana saja atau apa yang dirasakan, silakan. Mungkin ada Bu Yola, Bu Imel, Bu Rizka, Bu Eri, Bu Dia, ada Bu, silakan Bu Rina, mungkin ada apa mungkin setelah belajar ini mungkin akan jadi kelas seperti apa atau bagaimana. Silakan. Aku di depan aja Pak. Di depan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi, sedikit refleksi dari saya sepanjang paparan yang saya lihat. Menurut saya materi yang disampaikan bagus dan ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama itu pentingnya membuat tadi yang dalam kelas keyakinan jelas. Nah ini kenapa begitu penting menurut saya, karena ada beberapa siswa kita itu ketika di kelas itu masih melakukan perbuatan yang terkadang kita sendiri sedang menyampaikan materi, tetapi mereka ada yang bermain sama temannya, ada yang berbicara tidak melihat. Nah di sini betapa pentingnya yang pertama yang tadi kan kita membuat guru dan murid sama-sama saling menyayangi. Artinya guru dan murid harus saling menghargai. Apa yang dipaparkan oleh guru, murid memperhatikan dengan baik. Nah ini kan keyakinan jelas. Jadi kalau adanya keyakinan jelas, kemungkinan membuat anak-anak itu lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran dan dia tidak begitu fokus sama bermain sama temannya. Ketika pembelajaran itu dimulai, dia fokus belajar kita, dia tidak berantem atau apa segala macam. Itu salah satu keyakinan dalam jelas. Termasuk yang tadi yang kedua apa tadi? Posisi kontrol. Nah itu juga termasuk bagus. Di mana posisi kita saat ini, kalau saya tadi mungkin yang masih yang keempat. Nah mungkin kita tingkatkan lagi bagaimana kita ke depannya harus menjadi guru yang seperti apa kita, termasuk dalam 3 proporsi kita yang itu. Nah mungkin itu saja refleksinya Yosi sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua untuk waktunya. Terima kasih juga kita ditahan agak lama, memang sudah lama. Jadi bagi saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pembukaan dari kesepakatan dari Ibu sebentar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf karena acaranya tadi dimulai pukul 10:30. Tapi kenyataannya sampai jam 1:30 lupa satu. Ibu tadi kan ada tamu, yang pertama tamu. Dan keluarga tamu ibu itu dibantu. Sekali Ibu mohon maaf kepada ibu-ibu atas keterlambatan, kemudian kita terlambat pulang. Tapi tidak apa-apa yang boleh sekali kita sama-sama pulangnya dengan tepat waktu. Nah, kepada ibu kita ucapkan kepada Ibu Yosi sebagai guru penggerak yang telah berbagi dengan kita semuanya, berbagi dengan kita. Jadi harapan Ibu kepada
ibu semua, berbaginya Ibu Ilsi kepada kita semua agar kita sebagai guru juga dapat melaksanakan di dalam kelas kita masing-masing kepada anak didik kita. Juga terima kasih kepada Ibu Ilsi tadi juga telah memaparkan panjang lebar yang didapatnya pada guru penggerak. Jadi kalau kita lihat guru penggerak di sekolah kita semakin banyak, tapi Ibu semakin banyak guru penggerak itu semakin bagus kan. Tapi hati Ibu jadinya dakdikduk. Tadi bagus, aku dakdikduk Ibu. Nah, karena ini kalau kita menjadi guru penggerak itu salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu itu yang dipakai dakdikduk Ibu jadinya. Baik itu sih tahu-tahunya ya sih betul apa warung. Ya kan? Tapi Ibu alhamdulillah kalau guru Ibu semuanya jadi kepala sekolah alhamdulillah sukses ya di pendidikan, contohnya di sini, contohnya Tuhan. Kita lihat contoh-contohnya yang sudah berhasil. Setiap guru penggerak dia akan diberi tugas tambahan jadi kepala sekolah. Sekarang Ibu Ilsi lagi, besok ada 4 lagi dan 5 kan Bu. Kalau besok siapa? Bu Wilang, Cinta, Mie, apa lagi? Siapa? Dia. Sampai lo bisa sampai lo Ibu Wilang. Ya kan? Ya kan ada kecemasan di diri Ibu kalau menjadi guru penggerak semuanya. Tapi bagus kan? Sebenarnya guru penggerak ini bagus, dia bisa berbagi kepada kita semua. Karena kita sebagai guru kita tidak ada diberi petunjuk tentang remaja, tentang sekolah itu kan. Tidak ada kan? Kita apalagi dengan guru merdeka. Kita dapat sendiri ya. Kita mencari sendiri. Bu Desi. Nah, kita cari sendiri apa yang mau kita lakukan. Jadi terima kasih kepada Ibu Ilsi yang telah bisa berbagi kepada kita. Biasanya ini kalau sama Ibu Ferry ada waktunya kan. Jadi bagaimana Ibu Ilsi? Adakah waktunya dengan kita bersama? Biasanya dulu kan ada sekali seminggu ya. Sekali seminggu ya kan? Sekali sebulan. Jadi kalau kita sama Ibu Ilsi alhamdulillah bisa berbagi juga itu kita gunakan kepada anak-anak didik kita. Yang mana orang itu memilih sekolah bukan sembarangan. Ya kan? Orang itu memilih sekolah lihat kemampuan gurunya. Contohnya satu ya. Ini ada contoh di SD 28. Waktu kemarin kita ke 08 ya sih. Nah, kita ke 08. Terus dia memasukkan anaknya ke 08. Kata Pak Riki tidak bisa karena ibu alamatnya di rumah seri mana tuh? Kampungnya. Jadi kecilnya tidak diterima anak ibu di kode bu. Ya benar tuh, Pak aku tidak diterima Pak. Sampai ibu alamat ibunan dijawablah sama ibu yang punya anak. Bu, kami mau saja memasukkan anak kami di SD 28, tapi siswanya baru 2 orang. Kan ibu kan? Jadi kita kalau memilih sekolah, kalau dapat kita pilih sekolah yang bagus gitu, yang bisa untuk anak kita. Jadi seperti itulah. Tanpa aku kalau itu tidak mau masuk anak itu. Katanya ibu gurunya sering main HP, terus ibu gurunya jarang di dalam. Itu jawabannya. Jadi bagi bapak dan ibu kita sudah ambil contoh. Kurang itu tidak mau masuk anak itu. Mungkinnya terkait itu tadi ya. Jadi ibu berharap juga kepada bapak dan ibu semua. Jangan kita sampai
bisa buat udah kata itu sekolah lah. Ibu tuh pengawal dan sampai ke itu dan sampai terjadi lo di diriawan dinilai kedepannya. Mama itu ibu berjalan dinilai kan. Dalam ibu di situ kan bisa dinilai. Orang ini kita lihat dengan cara bicara, dengan cara jalannya kita bisa menilai orang. Nah seperti itu orang sana. Nah, mau masuk anaknya kan? Tidak disebutkan. Dia tidak dia pulang lain. Nah, jadi kita alhamdulillah kalau ibu yang Ilsi bisa berbagi bersama kita dengan apa yang didapat oleh ibu Ilsi ya, dia akan mengimbaskan kepada kita semua. Dan kalau diimbasan ibu Ilsi itu juga sangat mahal ibu. Menjalankan ya kan, menjalankan apa yang diberikan tadi kepada anak-anak didik kita. Sekarang kita tidak zamannya lagi marah-marahin anak, oh kau berapa, iya kan? Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Tidak ada kalau video kopiah atau bahan. Sekarang tidak ada seperti itu kan, karena kita sudah sekolah anak-anak. Titik daya, kalau daya anak-anak kan tak kasih enggak. Kopi tidak pernah dibonak kan, sama kan tidak dibawa orang. Itu kita tidak mencontohkan seorang guru. Kalau kita seorang guru dicontoh oleh anak didik, awalnya terkasih bahwa mencontohkan mungkin kan. Kita guru kok ditiru kan, nah ditiru oleh anak. Kalau gurunya bakal berjalan anak, itu kan namanya, ya dah. DPI itu kalau ibu kota menjual kan, ibu itu baru dalam dewa, ibu itu dalam dewa mabuk dan, karena pernah komplainnya, mana dalam dewa, Allah dalam dewa tadi, ibu itu dalam dewa mabuk, ya dah, ya kan, sama ibu, bukan dulu. Tadi kita dulu, tidak. Ibu berharap setiap pagi itu anak-anak masuk kelas itu inyo babaris di halaman sekolah. Sekurang-kurangnya babaris yang masuk kelas siap di murid. Tadi ada jam 7 sampai kurang pikir karena ibu selama hari. Ya kan? Akhirnya ibu katakan kami tak terjemahan. Ini tempat ibu sih baru kan. Nah, sebenarnya ibu boleh dan sebelumnya ibu boleh ketean setiap itu bulan itu undang tanya, kan? Itu undang tanya. Tapi waktu ibu pun nampak ada dari sana itu ilmu kain. Nah, itu tadi kan. Jadi mulai besok ibu, walaupun kita ujian, yang namanya berbaris itu harus di depan kelas. Jangan kayak masuk anak-anak yang enggak buka kendang dulu mungkin ada itu mungkin kan. Jadi harapan ibu ke depannya untuk selanjutnya tolonglah berbaris walaupun waktunya 5 menit. Anak itu kan pandai berbarislah, ya kan? Anak itu pandai menyiapkan. Ada ketua kelasnya. Kalau enggak maafnya di sana ya kan, berdoa di dalam kelas. Nah, itu harapan ibu kepada kita semua. Mudah-mudahan harapan ibu ini terlaksana kan. Nah, itu kan untuk kita semua, untuk kita, untuk anak didik kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tidak lama ya, untuk hari sudah sore. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf karena waktunya sudah tersita ya. Tapi kan buat kita semua, buat apa namanya perubahan-perubahan yang berisi dan perubahan nanti kalau ada lagi dikasihkan untuk lagi kan. Ya Bu, jadi nanti kita minta lagi waktunya sama Ibu Ilsi untuk memberikan berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan kita menerima dan kita juga melaksanakan di dalam kelas kita sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin nanti di dalam observasi Ibu nanti
Ibu pikir masuk kelas nanti. Itu yang dianjurkan oleh ibu pengawas kita. Ya, bapak dan ibu itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disajikan dan diberikan di sini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah kita, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk segala dukungannya, Bu. Oke, Bapak Ibu sebelum tapi waktunya tadi sama, maaf ya Bapak Ibu. Pagi, Chania, duduk sayang. Chania, tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tapi kemarin Chania masuk kan? Ya, Bu. Chania, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa dia tidak berbuat tugas kemarin? Saya capek, Bu, dan juga karena malam dan tetap sampai jam 12 malam hingga saat belajar di masuk. Chania masih ingat keyakinan kelas kita. Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira nih yang Chania lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Apa kira-kira yang dilanggar? Mengikat tanggung jawab. Nah, kan Chania tahu. Lalu apakah yang harus Chania lakukan untuk menghadapi masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam nanti. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas, Bu. Dan saya akan mengumpulkan besok. Kamu sangat berapresiasi sekali apa yang akan Chania lakukan. Sekarang Chania boleh kembali istirahat sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Sana dari kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Yosi. Saya akan memperbaiki kesalahan saya, yaitu sering nge-scroll TikTok sampai tengah malam. Saya akan memperbaiki dan saya tidak akan nge-scroll TikTok sampai larut malam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, Iya, Bu. waktu kemarin kayak ikut ekskul pramuka ya. Iya, Bu. Maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah ke Bukit Tinggi. Wah, pasti menyenangkan ya. Bu Yosi juga sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang Zahra lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Tidak, Bu. Soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Zahra masih ingat dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa keyakinan yang belum Zahra terapkan sayang? Kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Zahra lakukan agar Zahra bisa menerapkan apa yang sudah Zahra yakini itu sayang? Saya bisa minta izin kepada pembina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Talita Zahra, kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan guru saya tentang kesalahan saya yang tidak mengikuti ekstra pramuka di sekolah. Saya akan mengikuti ekstra sekolah dan baru mengikuti ajakan ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.